Oke, teman-teman, jadi kebetulan ini saya bersama mantan Bakta HK. Nah, ini Iskon. Ada yang mengatakan tiang Bakta, tapi ada yang mati-matian Jadi menyatakan tiang bukan Bakta HK. Mantan, Mungkin yang simpatisan atau apalah disebut jadi istilahnya. gini, Apa aja ini boleh. seorang mantan HK yang tidak diakui. Inilah dia. Pertanyaan yang tadi itu akhirnya memang Tiang tidak ketahui itu jadinya karena Tiang sudah keburu di stop untuk belajar ini. Ya, Berarti bukan menurut saya sih bukan mantan namanya. Seperti mantan peranamnya orang Hare Krishna sebelum mengucapkan japa mantra. Pak, Bro bisa begini apa namanya? Saya sudah menjadi seorang Bakta atau murid. ya. Dan Tiang berani mengatakan seperti itu karena Tiang di sana diinisiasi. Ya, karena 2 hari yang lalu Tiang bikin video meragukan kapasitas beliau sebagai mantan pengikut Hare Krishna. Ini saya bersama seorang mantan HK Yang tidak diakui. yang tidak diakui. Jadi sempat ini menjadi perdebatan di medsos dengan salah satu pengikut Hare Krishna yang kebetulan juga seorang YouTuber. Tapi tidak mengaku juga menjadi Bakta juga HK, tidak mengaku. simpatisan HK. Simpatisan HK, tidak mengaku juga sebagai Bakta HK. Nah, kebetulan hari ini saya bersama mantan HK yang tidak diakui. Nah, inilah dia kisahnya. Apa sebabnya Jero Mangku Alep meyakini Hare Krishna? Yang masih berpikir nih yang harus jawab dari mana? Kalau berbicara Krishna, kalau berbicara Krishna sebagai awatara, wajib kita meyakini. Karena yang kita ketahui Krishna itu kan awatara Wisnu seperti itu. Pemahaman Tiang pada waktu itu sekitar 19 tahunan yang lalu sebenarnya nih awal-awal Tiang kuliah nih dan Tiang yakin sebagian besar pengikut Hare Krishna pada waktu itu meyakini Krishna yang dimaksud adalah Krishna yang diceritakan pada kisah Mahabharata. Adakah orang Hindu yang tidak meyakini tentang keberadaan Krishna di kisah Mahabharata? Tiang kira semua yakin gitu. Tapi setelah Tiang jalani sebenarnya Tiang ingin mencari kesembuhan, Tiang tidak mendapat kesembuhan, begitu intinya. Sebelum Tiang mengenal Krishna niki Tiang ikut sebuah ajaran Siwa Buddha namanya di sebuah perguruan yang ada di daerah Tabanan gitu. Artinya pada waktu itu kan menggunakan japa mantra Namah Shivaya karena Tiang cepat memang tertarik dengan spiritual nih kenallah Tiang secara personal dengan tokoh Hare Krishna pada waktu itu yang sudah bergelar Prabu bla 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 das seperti itu. Das kenal. Artinya dua keyakinan ini Tiang gabungkan, Tiang gunakan karena mungkin tidak kuat kan ngeseng Raden begitu. Singkat cerita begitu. Berapa tahun berada di Tidak sampai tahunan. Perlu Tiang garis bawahi beberapa kali Tiang sudah diwawancara seperti ini biar Tiang tidak dicap Berubah-berubah lah. ada. Bagi Tiang Bakta itu pendapat pribadi nih King, ya. Ketika seseorang melakukan baktinya kepada dewa yang dia junjung, dewa yang dia puja, dewa yang dia kagumi, walaupun dia tidak datang ke sebuah ashram atau ke sebuah perguruan, bagi Tiang pribadi itu sudah dianggap sebagai Bakta, karena kita sudah menunjukkan bakti. Pada waktu itu di Krishna khususnya Tiang kenal secara personal dengan tokohnya, Tiang diberikan Bhagavad Gita, diberikan tasbih, diceritakan tentang Krishna itu seperti apa, di hari Krishna itu seperti apa. Nah, bergaullah Tiang intens. Tiang ucapkan juga maha mantranya, maha mantra di Janana Buddha Siwa juga Tiang ucapkan. Nah, akhirnya tidak ada hitungan tahunan, kurang lebih 1 tahunan, dan Tiang pun belum sempat sampai diajak ke tempel. Sepengetahuan Tiang, ashram Krishna namanya tempel. Pada waktu itu yang beliau ceritakan Prabu bla 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 das ini tempel di Gereh ada, di Padanggala ada. Tiang nggak sampai sempat, Tiang cuma datang ke rumahnya, diajak ikut bantu-bantu jualan buku, jualan kubik dupa seperti itu. Yang paling pada waktu itu membuat Tiang tidak sreg itu ada kata-kata Untuk apa buat Banten Saiban buang-buang nasi? Untuk apa lagi memuja leluhur
kalau kita sudah menemukan jalan, kalau kita memang ingin mencari Tuhan, istilahnya moksa, kalau kita sudah melihat jalannya ke Krishna langsung, untuk apa lagi menjalur begitu? Yang tiang dapatkan pada waktu itu yang tidak serak dengan diri tiang, seperti itu. Di samping itu tiang ngeseng, jadinya ngesengnya niki tiang mohon juga digaris bawahi, bukan berarti ajaran ini yang 100% membuat tiang ngeseng, mungkin tiang belum siap menerima, kan seperti itu. Akhirnya orang tua hadir dalam hal ini, di stop lah tiang mempelajari hal seperti itu. Di Jenala Buddha Siwa juga tiang stop ikut perguruan, di Hari Krishna juga tiang tidak lagi bergaul. Akhirnya tiang datang ke orang pintar menurut Hindu Dresta Bali, cara bahasa makin nak ngiring, kira dasaran seperti itu. Akhirnya pesan beliau pada waktu itu yang mengobati tiang, stop mempelajari ini, memang ini bagus tapi mungkin bukan waktunya atau bagaimana. Intinya kalau ingin sembuh, stop mengucapkan japa mantra itu, khusus untuk diri tiang pribadi nih tiang bukan bermaksud menyarankan ke orang lain kan. Poinnya sekarang alit sembahyang di ajang pemulana siwa guru baterayang lanang istri titik muncul kan dia ngeriin sampai sekarang pun akhirnya tiang seperti itu. Memang tiang belajar kemana-mana tapi tiang tidak ikut sebuah perguruan gitu. Tiang tidak ingin terikat, karena begini juga ikut perguruan itu nambah biaya ternyata. Jadi konden orang Hindu Dresta Bali bahwa mahal, ben barang perguruan pasti pesu biaya, tidak mungkin tidak. Atur canang raga kelebih ben barang ke perguruan apa pejati nyak ben perguruannya kita yatro, ben sewan bis, ben ngai baju seragam, ben ngada pernik kalung. Seperti itulah akhirnya sampai sekarang tiang tidak pernah secara spesifik secara khusus tidak ada ikut sebuah perguruan. Tapi mohon maaf sekali lagi tiang tidak mengatakan perguruan itu tidak baik, kembali ke pribadi masing-masing. Tiang sing lah pipis yang buat yang seperti itu. Karena mungkin tiang di pura niki kena beli bangku dan ngajak entar Perguruan ya? perguruan. Kita buat aliran baru. Wariga. Tidak mengeluarkan uang. Wariga. Ya begitu. bisa ya. Nanti setelah ada yang menyarankan untuk stop dan kembali ke ajang apa? Kemulan. Ajaran bagaimana yang Jero Alit rasakan? Yang tiang rasakan perlahan-lahan, tapi prosesnya panjang juga. Mungkin sakit yang enggak aneh, bukan sakit fisik, bukan sakit medis, mental. ada bau-bau psikis seperti itu. Agak mental ya. Nah, ya Agak lah. ke sana arahnya gitu. Perlahan-lahan, artinya bukan dalam hitungan bulan pitung dina bakti disangga besegar, enggak. Terus sampai sekarang nika kita lakukan, tiang lakukan sebagai sebuah kebiasaan jadinya gitu. Nah, mungkinan segar tiang amun kian gitu. Ditanlah pipis bingung stres gelam nya mesti gitu. Itu bukan rasa umum yang saya lapis pasti yang jelas secara pribadi, tiang pribadi tiang merasakan kesembuhan niki tanpa harus meneruskan ajaran-ajaran. Karena babelo kan bantiang nahan apa nih ada di aliran-aliran itu perguruan itu sebenarnya nak subada subot tamyang raga kan langit leluhur raga kan sengah gitu, sengah sangah kan artinya bahas bekat sih udah sangang widiwasa kan kumulannya bahas besik bekat sih udah sangang widiwasa. Berarti masuk planet apa kan? Tapi memang katanya memang kita perlu seorang guru kan belin dia pernah mana sehat eka lawaya siradan kan. Nah kadang pengen kau satwa niki ampura kan. Artinya begini beli yang secara pribadi nih merasakan kedamaian lah seperti itu, fokus jadinya fokus dalam artian ini yang diwariskan oleh orang tua tiang kakek nenek tiang seperti itu. Sekali lagi bukan yang bermaksud mengatakan yang lain-lain itu perguruan-perguruan itu tidak baik. Mungkin baik untuk orang lain, mungkin dengan tiang belum ada jodoh mungkin seperti itu. Bagus itu. Kalau gini sekarang kan anunya sudah dicabut surat pengayoman apa namanya itu ISKON oleh PHDI. Nah, bagaimana Jero Alit mungkin menanggapi atau melihat surat tersebut? Dibaca, dilaksanakan atau bagaimana? Karena surat itu kan
Lanjut. Tiang secara pribadi berterima kasih kepada PHDI, dalam hal ini PHDI Pusat walaupun terlambat. Kenapa Tiang katakan terlambat? PHDI Pusat harus menunggu umat Hindu di Bali khususnya Niki bergejolak dulu baru mengeluarkan ini. Ya secara perjuangan lah bisa dikatakan ini sudah ada angin segar istilahnya, walaupun tantangan kita itu masih berat. Artinya tantangan, sekali lagi dalam hal ini perjuangan ini bukan masalah agama, masalah menolak yakin, tapi perjuangan bagaimana kita berupaya untuk selalu bisa menjaga Hindu Dersa Bali dengan keunikan budaya, seni, tradisinya seperti itu. Sekali lagi Tiang berterima kasih, tapi bukan berarti final, karena di yang Tiang ketahui di Bimas Hindu masih terdaftar aliran ini. Yang kita inginkan sekarang biar Bimas Hindu ini juga mencabut tanda daftar dari keberadaan Hare Krishna maupun sampradaya asing yang lainnya seperti itu. Kita sangat mengharapkan sekali saudara-saudara kita yang pernah terpapar, entah itu bahasanya pernah menjadi bakta atau seperti apa, kita sangat mengharapkan saudara-saudara kita itu kembali pulang ke ajaran lelangit leluhurnya. Itu yang kita harapkan gitu. Caranya seperti apa? Ya yang dalam hal ini yang memiliki wewenang untuk itu, siapa yang memiliki wewenang ya? Kembali kepada parisada kita, parisada umat kita PHDI, mungkin secara pendekatan tokoh-tokoh agama kita, pemangku juga dalam hal ini prajuru adat juga sangat memiliki peran yang penting untuk bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur salah jalan seperti itu. Salah jalan lah, bisa kita katakan salah jalan karena kita sudah diwarisi sesuatu yang sangat adiluhung seperti itu. Jadi menurut Tiang, kita semua yang memiliki tugas itu untuk mengembalikan saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih bisa dikatakan keliru atau tersesat jalannya. Kita semua ya kita sendiri, mungkin Pawes, saudara-saudara yang lain, teman-teman sultan-sultan yang lain punya teman tahu seperti itu. Jangan dibiarkan teman atau saudara kita tetap berada di sana. Ingatkan dia, biar dia kembali pulang. Kembali pulang itu kemana? Tangkil di Kemulan. Semua sudah ada di Kemulan. Kembali kita ke perlu pangkuan mencari leluhur, Tuhan, seperti itulah. yang berwujud seperti itu. Memang yang Tiang ketahui memang dua, memang sih ada konsep Tuhan itu kan Saguna dan Nirguna. Kita sudah diwariskan cara mencari beliau seperti yang kita ceritakan tadi itu. Artinya tugas itu ada pada kita semua sekarang. Justru jangan dibully saudara-saudara kita, jangan dipersalahkan seperti perbincangan tadi dengan beli Surya Paloh gitu. Ya. Nah, kita rangkul untuk bisa kembali. Itu pilihan pertama. Tapi yang namanya mereka sudah ada terdoktrin, susah kita mengembalikan. Kalau seperti itu lebih baik itu dipakai sebuah aliran kepercayaan, pakai untuk diri sendiri, jangan dikembangkan, jangan mempengaruhi seperti itu. Kalau memang secara organisasi mereka memang masih kuat ngotot, ya silakan perjuangkan. Karena kalau memang menurut mereka itu mereka memiliki kitab suci, memiliki orang suci, memiliki Tuhannya sendiri, perjuangkanlah untuk menjadi agama yang sah di Indonesia ini kan seperti itu. Kan seperti itu, Bro. Bro Bali, Bro Pandai Bali. Kalau Bro Bali bagaimana menanggapi? Jadi malam ini saya bersama seorang mantan HK yang tidak diakui. Yang Jadi butuh pengakuan. sempat ini menjadi perdebatan di medsos dengan salah satu pengikut Hare Krishna yang kebetulan juga seorang YouTuber. Tapi tidak mengaku juga menjadi Bakta juga HK, tidak mengaku. simpatisan HK. Simpatisan HK, tidak mengaku juga sebagai Bakta HK. Nah kebetulan hari ini saya bersama mantan HK yang tidak diakui. Nah inilah dia kisahnya. Di mana-mana tidak diakui. Kenapa menjadi mantan HK? Nah, Bukan karena ada yang mengajak-ngajak, karena Tiang menyadari sekali kalau sampradaya asing non Dersa Bali atau yang sekarang trennya disebut kerennya transnasional kan seperti itu. Kalau ini kita diamkan, ini akan membunuh karakter jati diri kita sebagai nak Bali, sebagai nak Nusantara, sebagai orang Indonesia. Begitu pemahaman Tiang. Makanya Tiang berangkat sendiri mencari teman, mencari sebuah organisasi untuk bersama-sama lah
berjuang, kalau bisa dikatakan kerennya berjuang seperti itu yang karena tiang mengalami, merasakan, membayangkan ini bahayanya ajaran sampradaya non Resta Bali transnasional ini, lintas agama, lintas negara, lintas keyakinan ini seperti itu. Jadi itu bro, Pandai Bali, silakan lanjutkan lagi. Oke, jadi itu tanggapan dari Juru Alit, mantan HK yang tidak diakui. Jadi pengalamannya ketika menjadi istilahnya tertarik dengan Buka dong HK, maskernya bro. tertarik dengan HK ya, sampai menjadi mantan ya, tapi tidak diakui juga gitu. Jadi itu perjuangan yang luar biasa sampai ikut dalam perjuangan mengajarkan Hindu Bali lewat Porkom Katsu Bali. Nah, juga bersama-sama memperjuangkannya. Nah, jadi harapan kita semua semoga nanti PHDI pusat ya tadi nanti di apa namanya itu Mahasabu. Pesemanagung ya. Pesemanagungnya benar-benar istilahnya tuh mendengarkan aspirasi dari masyarakat Hindu Bali kan gitu ya. Artinya Terutama benar-benar pasal 1 yang menyatakan pengayoman kepada sampradaya asing ini dihapus. dihapus. Jangan hanya ISKCON saja, karena Ya. sampradaya yang non Resta Bali itu kan banyak seperti Sai Baba kan gitu ya. Pokoknya yang non Biar Resta mereka Bali, bernaung di Pakem kan gitu ya. Pakem. Silakanlah, artinya kalau memang mau tetap pada keyakinan ya buatlah kepercayaan seperti tadi dibilang, jangan masuk ke dalam Hindu karena kita udah jelas apalagi Hindu Bali kan gitu ya. Jadi Hindu Nusantara itu kan gini dengan kearifan lokal. Nah, itu yang perlu Sejarah daripada berdirinya PHDI juga, PHDI itu didirikan karena berdasarkan sejarah agama yang ingin didaftarkan di negara ini adalah agama yang manut Resta Bali, manut dengan Resta Nusantara, bukan Hindu internasional. Begitu masalahnya. Oke, jadi malam ini memang diskusinya luar biasa. Nah, semoga perjuangan dari Juru Alit untuk mengajukan Perjuangan tiang, Ya, perjuangan artinya- semua. perjuangan Ya, kita semua. Hindu Bali artinya tercapai kan gitu ya. Astungkara di depan ajang itu sesuunan sareng Semua sami di Kemantan niki ucap sinunghal. subscribe channel Pandai Bali. Subscribe channel Pandai Bali, jangan Pandai lupa Power Bali. subscribe, Pandai Power Bali. like juga Pandai Power Bali, subscribe dan like. Luar biasa. Kayak harta karya, kayak ilmu, Kayak teman. kayak teman. Luar biasa.